Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan Bagus TV, kali ini kita akan mengulas sejarah tentang salah seorang ulama besar umat ini, yaitu Urwah bin Zubair. Pada suatu tahun dari kekhilafahan Al-Walid bin Abdul Malik, Allah Azza wa Jalla berkehendak untuk menguji Urwah bin Zubair dengan ujian yang berat, yang tidak akan ada orang yang mampu bertahan menghadapinya kecuali orang yang hatinya penuh dengan keimanan dan keyakinan. Khalifah kaum muslimin mengundang Urwah bin Zubair untuk mengunjunginya di Damaskus. Lalu Urwah pun memenuhi undangan tersebut dan membawa serta putra tertuanya. Dan ketika sudah datang, Khalifah menyambutnya dengan sambutan yang hangat dan memuliakannya dengan penuh keagungan. Namun saat di sana Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain. Tatkala putra Urwah memasuki kandang kuda Al-Walid untuk bermain-main dengan kuda-kudanya yang tangkas, lalu salah satu dari kuda itu menendangnya dengan keras hingga dia meninggal seketika. Belum lama Urwah bersedih menguburkan putranya, salah satu kaki Urwah pun terkena tumor ganas, semacam kusta yang dapat menjalar ke seluruh tubuhnya. Betisnya membengkak dan tumor itu dengan sangat cepat berkembang dan menjalar. Karena itu Khalifah memanggil para dokter dari segala penjuru untuk tamunya dan meminta mereka untuk mengobatinya dengan segala cara. Akan tetapi para dokter sepakat bahwa tidak ada jalan lain untuk mengatasinya selain memotong betis Urwah. Sebelum tumor itu menjalar ke seluruh tubuhnya dan merenggut nyawanya, maka tidak ada alasan lagi untuk tidak menerima kenyataan itu. Ketika datang dokter bedah untuk memotong betis Urwah dan membawa peralatannya untuk membelah daging serta gergaji untuk memotong tulang, dia berkata kepada Urwah, "Menurutku Anda harus meminum sesuatu yang memabukkan supaya Anda tidak merasa sakit ketika kaki Anda dipotong." Maka Urwah pun berkata, "Oh tidak, itu tidak mungkin. Aku tidak akan menggunakan sesuatu yang haram terhadap kesembuhan yang aku harapkan. Aku hanya mengharap pahala di sisi Allah atas hal ini." Ketika dokter bedah itu mulai memotong betis, maka datanglah beberapa orang tokoh kepada Urwah. Maka Urwah pun berkata, "Untuk apa mereka datang?" Ada yang menjawab, "Mereka didatangkan untuk memegang Anda barangkali Anda merasakan sakit yang amat sangat, lalu Anda menarik kaki Anda dan akhirnya membahayakan Anda sendiri." Lalu Urwah pun berkata, "Suruh mereka kembali, aku tidak membutuhkan mereka dan berharap kalian merasa cukup dengan zikir dan tasbih yang aku ucapkan." Kemudian dokter mendekatinya dan memotong dagingnya dengan alat bedah. Dan ketika sampai kepada tulang, dia meletakkan gergaji padanya dan mulai menggergajinya sementara Urwah membaca, "La ilaha illallah, wallahu akbar." Dokter terus menggergaji sedangkan Urwah tak henti bertahlil dan bertakbir hingga akhirnya kakinya pun buntung. Kemudian dipanaskanlah minyak di dalam bejana besi, lalu Urwah pun kakinya dicelupkan ke dalamnya untuk menghentikan darah yang keluar dan menutup luka. Ketika itulah Urwah pingsan sekian lama yang menghalangi untuk membaca kitab Allah pada hari itu. Dan itu adalah satu-satunya kebaikan, yaitu membaca Al-Quran yang terlewat olehnya semenjak dia menginjak remaja. Dan ketika siuman, Urwah meminta potongan kakinya lalu mengelus-elus dengan tangannya dan menimang-nimangnya seraya berkata, "Sungguh demi zat yang mendorongku untuk mengajakmu berjalan di tengah malam menuju masjid, dia maha mengetahui bahwa aku tidak pernah sekalipun membawamu berjalan kepada hal yang haram." Al-Walid bin Abdul Malik benar-benar merasa sedih terhadap musibah yang menimpa tamu agungnya. Dia kehilangan putranya, lalu dalam beberapa hari kehilangan kakinya pula. Maka Al-Walid tidak bosan-bosan menjenguknya dan mensugestinya untuk bersabar terhadap musibah yang dialaminya. Ketika Urwah diangkut ke Madinah dan dipertemukan dengan keluarganya, dia mendahului mereka dengan ucapan, "Jangan kalian merasa ngeri terhadap apa yang kalian lihat. Allah Azza wa Jalla telah menganugerahiku 4 orang anak, lalu mengambil 1 di antara mereka dan masih menyisakan 3 orang lagi. Segala puji hanya untuknya, dan dia memberiku 4 anggota badan. Kemudian dia mengambil salah satunya dariku dan menyisakan 3 untukku. Maka segala puji baginya, dan dia juga telah memberiku 4 buah yang memiliki ujung, kedua belah tangan, kedua belah kaki. Lalu dia mengambilnya 1 dan menyisakan 3 buah lagi untukku. Dan demi Allah, jikapun dia telah mengambil sedikit dariku namun telah menyisakan banyak untukku, dan jikapun dia mengujiku 1 kali namun dia telah mengaruniaiku kesehatan berkali-kali."